selamat pagi pemirsa. Kilas Nusantara Pagi, Kamis 26 Agustus, kembali menyapa semangat pagi Anda dengan 3 kabar berita terbaru dari Nusantara, bersama saya, Cynthia Gesino. Pemirsa, mengawali aktivitas pagi ini, kami hadirkan informasi mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang membaik di tahun 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai produk domestik bruto Indonesia tumbuh hingga 7,1%. Kemudian jelang event bergengsi MotoGP Mandalika, Pemprov NTB mengajukan penambahan armada transportasi sejumlah 50 unit bus. Informasi terakhir, sebagai upaya melestarikan warisan budaya tak benda, Pemprov Kalimantan Barat melalui Museum Kalbar mendorong permainan tradisional gasing piring menjadi atraksi budaya berkelanjutan. Berikut tayangan selengkapnya. Namun kita kemudian bisa mulai bertahap. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara konferensi pers daring pada Rabu 25 Agustus menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelum pandemi masuk, yaitu tahun 2019. Ia mengatakan produk domestik bruto atau PDB Indonesia di tahun 2020 mengalami penurunan hingga minus 5,3%. Namun di tahun 2021, perekonomian Indonesia berangsur membaik, sehingga pada kuartal kedua, PDB Indonesia tumbuh hingga 7,1% dan lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang hanya 5,1%. Indonesia dalam hal ini yang sebelah kanan bawah menggambarkan karena penurunan kita relatif mild untuk seluruh tahun, meskipun kuartal kedua 2020 kontraksinya minus 5,3, namun kita kemudian bisa mulai bertahap pulih dan di kuartal kedua 2021 rebound di 7,1%. GDP Indonesia sudah melewati pre-COVID level. Sri Mulyani menyampaikan, 3 negara besar lain ASEAN yaitu Malaysia, Filipina, dan Singapura sama dengan Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sampai double digit growth. Meski begitu, PDB mereka belum melampaui level pra-pandemi seperti Indonesia. Ia juga menegaskan dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia tidak mengalami inflasi. Dari Jakarta, tim kantor berita Antara mewartakan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melaporkan perkembangan dan persiapan beroperasinya sirkuit Mandalika di Lombok Tengah kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui konferensi video pada Rabu 25 Agustus. Dalam laporannya, Pemprov NTB melalui Dinas Perhubungan menyampaikan bahwa infrastruktur penopang hadirnya sirkuit berupa pembangunan bypass dari bandara menuju Mandalika diklaim telah mencapai proses perampungan menuju pemenuhan sarana penunjang seperti marka jalan dan lampu penerangan sepanjang 17,3 km. Sementara dari sisi transportasi, Pemprov NTB mengajukan penambahan armada untuk moda transportasi wisata yang nantinya dikoneksikan dengan sejumlah destinasi wisata penyangga. Bus kita yang ada di sirkuit. Nah, disiapkan oleh Kemenhub itu 20. Karena sistem penontonnya hampir 30.000, kalau hanya 20 bus kan crowded banget itu. Mungkin tidak akan cukup. Nah, itu yang kita minta tambahan dan tadi sudah disampaikan Pak Gub juga untuk ditambah untuk fasilitas minimal berapa Pak? Ya, kita minta 50 lah. Dishub NTB juga meminta agar pihak PT Pengembangan Pariwisata atau ITDC memperhatikan tata kelola kawasan parkir sebagaimana yang telah disimulasikan dari mekanisme kunjungan wisatawan. Namun untuk mendukung rekayasa perjalanan wisata ini, diharapkan kawasan destinasi penyangga dapat berbenah memperbaiki kualitas dan sumber daya yang ditawarkan bagi wisatawan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan.
Museum Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia mendorong permainan gasing piring asal Kalbar menjadi bagian dari atraksi budaya berkelanjutan secara nasional maupun internasional. Selain sebagai upaya pelestarian warisan budaya tak benda, kegiatan yang digelar merupakan tahap awal pengembangan sektor ekonomi, bidang pariwisata dan sejarah, yang secara garis besar akan melibatkan sejumlah instansi terkait. Kepala Unit Pelaksana Teknis Museum Provinsi Kalimantan Barat, Kusmindari Triwati, Rabu 25 Agustus mengatakan, pihak museum akan terus melakukan perbaikan berbagai sektor di bidang koleksi, seni, adat, dan budaya. Hal tersebut sebagai wujud pelestarian kekayaan budaya bangsa. Pelestarian warisan budaya daerah Kalimantan Barat tidak hanya budaya keseniannya, tetapi permainan tradisional juga kita akan ditetapkan sebagai warisan tak benda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Permainan gasing ini cukup beragam di Indonesia dan sudah turun-temurun. Bahkan warisan di Kalimantan Barat ini ada yang sampai 60 lebih, 70 lebih masih ada gasingnya. Dan dilakukan sudah sejak lama. Kusmindari menambahkan perlindungan terhadap peninggalan sejarah dan warisan budaya perlu dilakukan. Pemerintah melakukan pengawalan ketat terkait hal tersebut melalui sejumlah undang-undang agar pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional bisa tetap maksimal. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, itulah 3 berita informatif dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda pagi ini. Nantikan berita penting dan terbaru lainnya dalam Kilas Nusantara siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.